Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, bunga yang mekar paling indah, biasanya layu paling cepat. Kalimat ini seolah ditulis khusus untuk satu nama, Ronaldo G. Assis Moreira. Kita mengenalnya sebagai Ronaldinho, seorang manusia yang dikirim bukan untuk sekadar memenangkan pertandingan, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa sepak bola adalah tentang kebahagiaan. Di kaki manusia ini, bola bukan lagi benda mati. Ia menjadi teman dansa yang patuh. Ia tidak mengejar rekor, ia mengejar tawa. Ia tidak membangun dinasti, ia membangun keajaiban. Namun, ketika senyuman itu mulai memudar di bawah lampu malam dan jeruji besi, dunia baru menyadari bahwa kita telah kehilangan penyihir terakhir yang pernah ada. Senyum menantang dunia. Langkah awalnya di Eropa bersama PSG hanyalah sebuah pemanasan sebelum ia benar-benar mengguncang dunia sepak bola. Dunia mulai menyadari bahwa ada manusia yang bisa melakukan trik mustahil di tengah pertandingan resmi sesantai ia melakukannya di halaman rumah. Ia tidak peduli pada hasil akhir sebanding dengan caranya memberikan hiburan, menjadikannya pemain paling unik yang pernah menginjakkan kaki di tanah Prancis. Setiap sentuhannya adalah sebuah pernyataan bahwa sepak bola tidak harus dimainkan dengan wajah tegang dan serius. Ronaldinho menjadi antitesis dari sepak bola industrial yang mulai mekanis, membawa kembali rasa syukur ke atas lapangan hijau. Ia bukan sekadar pemain muda berbakat, ia adalah sebuah fenomena budaya yang sedang menunggu panggung yang tepat untuk meledak dan mengubah sejarah selamanya. Kebangkitan raksasa di Barcelona. Kedatangannya ke Barcelona pada tahun 2003 adalah momen yang mengubah sejarah klub tersebut dari tim yang penuh kegelapan menjadi penguasa dunia. Barcelona saat itu sedang terpuruk, kehilangan identitas, dan merindukan sosok pahlawan yang bisa memberikan mereka alasan untuk kembali bangga. Ronaldinho datang bukan hanya membawa trofi, tapi ia membawa kembali cahaya dan tawa ke tribun Camp Nou yang sudah lama muram. Di bawah komandonya, Barcelona bukan lagi sekadar tim sepak bola, melainkan sebuah pertunjukan seni yang paling dicari di planet ini. Ia melakukan hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil, seperti mencetak gol dari posisi yang tidak masuk akal atau memberikan assist tanpa melihat yang mematikan logika lawan. Ia adalah pusat dari segala kreativitas, magnet yang menarik setiap mata penonton untuk tidak berkedip barang sedetik pun saat bola ada di kakinya. Puncaknya adalah ketika ia mendapatkan standing ovation dari musuh bebuyutan di Santiago Bernabeu setelah menghancurkan Real Madrid sendirian. Sebuah momen langka yang membuktikan bahwa kehebatannya telah melampaui fanatisme buta dan rivalitas berdarah. Malam itu, dunia sepakat bahwa Ronaldinho bukan lagi sekadar pemain terbaik. Ia adalah seorang penyihir yang mampu menyatukan musuh dalam satu tepuk tangan penghargaan. Puncak dunia dan Ballon d'Or. Tahun 2005 adalah tahun di mana Ronaldinho secara resmi dinobatkan sebagai penguasa tunggal sepak bola tanpa ada perdebatan sedikit pun. Ia meraih Ballon d'Or dengan selisih poin yang membuktikan bahwa tidak ada manusia lain yang berada di level yang sama dengannya saat itu. Dunia berada di genggamannya. Dan ia memimpin Barcelona meraih gelar Liga Champions yang sudah lama dirindukan dengan dominasi yang sangat absolut. Kehebatannya saat itu tidak bisa diukur hanya dengan gol atau assist, melainkan dengan aura tak terkalahkan yang ia pancarkan setiap kali memasuki lapangan. Lawan sudah merasa kalah, bahkan sebelum peluit awal dibunyikan, hanya karena mengetahui mereka harus berhadapan dengan sang penyihir. Ia adalah wajah dari sepak bola global, ikon yang dicintai oleh anak-anak di gang sempit Brasil hingga orang dewasa di stadion termegah Eropa. Pencapaian ini adalah hasil dari sinkronisasi antara bakat alam yang luar biasa dan kegembiraan batin yang ia miliki dalam bermain. Namun, ironisnya, puncak ini juga menjadi awal dari rasa puas diri yang perlahan mulai menggerogoti profesionalismenya. Ketika seseorang sudah menaklukkan segalanya dengan senyum, terkadang ia lupa bahwa mempertahankan takhta jauh lebih sulit daripada merebutnya dari tangan orang lain. Warisan untuk sang murid, Lionel Messi. Salah satu bagian paling emosional dalam biografi Ronaldinho
adalah perannya sebagai mentor dan kakak bagi Lionel Messi muda. Di tengah egonya sebagai bintang nomor 1 dunia, ia justru merangkul bocah pemalu dari Argentina itu dan memberinya kepercayaan diri untuk bersinar. Ronaldinho memberikan assist untuk gol pertama Messi, sebuah simbolik penyerahan obor dari sang raja lama kepada sang penguasa masa depan. Ia tidak pernah merasa terancam oleh bakat Messi, melainkan ia justru mendorong Messi untuk melampaui apa yang telah ia capai. Ronaldinho menyadari bahwa waktunya di puncak mulai berakhir, dan ia ingin memastikan bahwa Barcelona tetap berada di tangan yang tepat. Kebaikan hatinya di ruang ganti menjadi kunci transisi yang mulus bagi era baru. Barcelona yang nantinya akan mendominasi dunia selama 1 dekade. Meskipun ia akhirnya harus pergi dari Barcelona dengan cara yang kurang terhormat, pengaruhnya terhadap karir Messi tetap abadi. Messi selalu menyebut Ronaldinho sebagai orang yang paling berjasa dalam membantunya beradaptasi dengan tim utama yang penuh tekanan. Ini membuktikan bahwa di balik gaya hidupnya yang liar, Ronaldinho adalah sosok manusia yang memiliki hati emas dan jiwa yang sangat murah hati terhadap rekan setimnya. Sangat beruntung sekali ya, Messi punya mentor seperti Ronaldinho. Pudarnya disiplin Ronaldinho. Keruntuhan Ronaldinho tidak dimulai di lapangan, melainkan di klub-klub malam diskotik yang menyilaukan dan penuh godaan. Ia adalah jiwa dari setiap pesta, sosok yang mencintai kehidupan malam, sama besarnya dengan ia mencintai bola di kakinya. Perlahan tapi pasti. Gaya hidup yang tidak terkontrol mulai merenggut kebugaran fisiknya yang sebelumnya sangat prima dan tak terhentikan. Latihan pagi mulai terasa berat baginya, dan kilat di matanya saat bertanding mulai digantikan oleh rasa lelah yang nyata. Hubungannya dengan manajemen klub mulai retak karena ia lebih sering terlihat di lantai dansa daripada di pusat. Kebugaran untuk menjaga performanya. Dunia mulai melihat sang penyihir kehilangan sedikit demi sedikit sihirnya, bukan karena usia, tapi karena pilihan hidup yang ia ambil sendiri. Penurunannya adalah salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah sepak bola, karena terjadi begitu cepat saat ia masih berada di usia emas. Ia seolah-olah merasa bahwa bakatnya akan selalu ada untuk menyelamatkannya, meskipun ia tidak lagi merawat tubuhnya dengan baik. Ini adalah pengingat keras bagi setiap atlet bahwa sehebat apapun bakat yang dimiliki, ia akan hancur jika tidak dibarengi dengan rasa hormat terhadap profesi. Pindah ke AC Milan dan akhir yang pahit. Kepindahannya ke AC Milan adalah upaya terakhir untuk membuktikan bahwa sihirnya belum sepenuhnya menghilang dari daratan Eropa. Di San Siro, ia sempat memberikan skill yang mengingatkan orang pada masa jayanya di Barcelona. Namun, skill itu tidak lagi konsisten. Ia hanya mampu bermain dalam durasi pendek sebelum staminanya benar-benar habis, termakan usia dan gaya hidup. Di Milan, ia bergabung dengan para legenda lain seperti Kaká dan Seedorf, menciptakan tim impian yang sayangnya sudah melewati masa keemasan mereka. Ronaldinho masih bisa menghibur penonton dengan trik-trik kecil, namun ia tidak lagi memiliki daya ledak untuk memenangkan pertandingan besar sendirian. Ia mulai menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh otaknya yang masih penuh dengan imajinasi. Ia mulai merindukan tanah kelahirannya, Brasil, tempat di mana ia bisa bermain tanpa tekanan besar dari media Eropa yang sangat kritis. Milan menjadi persinggahan terakhirnya di level elit sebelum ia memutuskan untuk pulang, mencari kembali kebahagiaan murni yang sempat hilang di tengah hiruk-pikuk popularitas global. Kepulangan sang anak hilang ke Brasil. Kembali ke Brasil bersama Flamengo dan Atlético Mineiro adalah momen di mana Ronaldinho mencoba menemukan kembali jati dirinya yang asli. Di hadapan pendukungnya sendiri, ia disambut seperti pahlawan perang yang pulang membawa kemenangan besar bagi bangsanya. Meskipun fisiknya sudah jauh menurun, aura dan karismanya masih mampu membuat stadion penuh sesak hanya untuk melihatnya menyentuh bola. Keberhasilannya membawa Atlético Mineiro menjuarai Copa Libertadores adalah pembuktian terakhir bahwa ia masih memiliki sisa-sisa kekuatan dewa di kakinya. Itu adalah gelar yang melengkapi koleksi trofinya, menjadikannya salah satu dari sedikit pemain yang memenangkan segalanya di kedua belahan dunia. Brasil memberinya rasa cinta yang tulus, sesuatu yang ia butuhkan
setelah merasa terasing di akhir masa kariernya di Eropa. Namun, kepulangan ini tetap diiringi oleh kontroversi di luar lapangan yang tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Ia tetap menjadi raja pesta, sosok yang sulit diatur, dan pemain yang seringkali absen latihan tanpa alasan yang jelas. Masa-masa di Brasil ini adalah gambaran sempurna tentang Ronaldinho, sosok yang penuh kejayaan di lapangan, namun tetap menjadi budak dari kesenangan duniawi yang ia cintai. Titik terendahnya Ronaldinho. Kehidupan pasca pensiun Ronaldinho mengambil jalan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun ketika ia ditangkap di Paraguay karena paspor palsu. Melihat sang penyihir yang selalu tersenyum harus mendekam di balik jeruji besi adalah pemandangan yang menyayat hati jutaan penggemarnya di seluruh dunia. Titik ini adalah puncak dari segala ketidakteraturan manajemen hidupnya yang akhirnya membuahkan konsekuensi hukum yang memalukan. Tragedi ini menjadi peringatan bagi dunia tentang betapa rapuhnya kehidupan seorang mega bintang jika tidak didampingi oleh bimbingan yang tepat. Ronaldinho adalah korban dari kepolosan dan kecerobohannya sendiri. Sosok yang terlalu percaya pada orang-orang di sekitarnya yang tidak selalu memiliki niat baik. Penjara Paraguay menjadi noda hitam dalam biografinya, namun juga menjadi momen refleksi terdalam bagi sang legenda tentang arti kebebasan yang sesungguhnya. Ronaldinho adalah pengingat bahwa sepak bola pada dasarnya adalah sebuah permainan, bukan sebuah beban yang harus dipikul dengan penderitaan. Namanya akan selalu identik dengan keajaiban, kreativitas tanpa batas, dan senyuman yang mampu menghentikan waktu. Dunia mungkin tidak akan pernah lagi melihat pemain yang bermain dengan kebebasan murni seperti yang ia tunjukkan. Ia adalah seniman terakhir dari era di mana bakat alam masih bisa mengalahkan segalanya, sebelum industri olahraga menjadi terlalu mekanis. Terima kasih, legenda Brazil, Ronaldinho, karena telah menunjukkan kepada kami bahwa sepak bola adalah tarian yang paling indah dan bahwa satu senyuman bisa mengubah wajah dunia selamanya.